dibakar rambut, serta dipaksa untuk mengakui perbuatan oleh Pak Rudiana, Pak Aris, dan Pak Gugun. Akhirnya Rudiana terbukti bersama Gugun, Aris, siksa 7 tahanan, resmi dalam rekayasa kasus Vina. Halo, selamat datang di channel Suara Hati Sang Istri. Nah, untuk reaction kali ini yang menarik dari kasus Vina adalah pada saat sidang berlangsung untuk membebaskan 6 terpidana kemarin ya, sidang perdana PK ini tampaknya agak dipersulit oleh hakim yang meminta untuk persidangannya tertutup, tidak live lagi di media seperti Saka Tatal, seperti PG Setiawan. Kenapa yang 7 terpidana ini kan sangat penting, malah momennya itu kayak berita yang dibuat redup, terus harus tertutup juga, tidak live seperti yang kemarin-kemarin booming, yang viral-viral kemarin kan. Ini benar-benar gemes gitu kan sama kasus ini. Dan Pak Oto akhirnya speak up di sini, lebih baik batal daripada tidak live kalau harus tertutup. Nah, detailnya kita tonton bareng-bareng ya. Jangan lupa komen yang banyak. Akan memori panggilan kembali, izinkanlah para pemohon PK membukanya dengan sebuah pandangan dari seorang ahli hukum acara pidana sekaligus mantan hakim agung, yaitu M. Yahya Harahap, yang pernah berkata sebagai berikut: hampir semua hakim pura-pura percaya hasil penyidikan meskipun tahu mengandung pemalsuan, kebohongan, dan inkonstitusional. Begitu juga peradilan banding dan kasasi bersikap demikian. Banyak hakim yang bermentalitas demikian dengan alasan: satu, tidak mungkin menuntut terdakwa di pengadilan tanpa ada paksaan, pemerasan, dan pemalsuan pada penyidikan. Tidak mungkin perkara pidana diselesaikan tanpa ada pelanggaran. Oleh karena itu, selama itu bisa ditolerir, biarkan hal itu berlalu, dan biarkan hal itu menjadi rahasia peradilan atau judicial secret. Demikian Yahya Harahap di dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding Kasasi dan Peninjauan Kembali, Sinar Grafika 2015 halaman 336. Dengan kemampuan pengalamannya Pak Oto ini sudah tidak diragukan ya, sudah diperjelas ya, tadi kan KUHP-nya 340 ya, tidak ada kontrasila, jadi ini tidak masalah untuk terbuka ya, tidak ada yang melanggar juga gitu. Jadi benar-benar diupayakan, Pak Oto ini bilang harus terbuka gitu, benar-benar terbuka, tidak boleh tertutup gitulah. Ini pengacara kenapa ya baru juga mulai udah minta tertutup? Ini ada yang disembunyikan atau ada yang dari belakang nyetir nih, takutnya gitu kan. Dan apalagi hakim yang sekarang kurang meyakinkan ya, dari sisi penampilannya gimana ya, feeling-feelingnya nggak enak lihatnya, gimana ya, apa kurang lancar penjelasannya, ngomongnya juga nggak terlalu hakim yang gimana sih, bijak banget, wibawa tinggi gitu. Biasa aja nih, kayak hakimnya lagi pusing memikirkan hal lain, atau hakimnya ini ada tekanan, nggak tahu juga ya. Ini benar-benar kasus ini hati-hati banget untuk memulainya juga. Pak Oto Hasibuan ini harus benar-benar mengendalikan apapun caranya gitu. Nah, kita simak bareng-bareng lagi nih seperti apa penjelasan Bapak Oto Hasibuan supaya kasus ini di sidang untuk 6 terpidana harus terbuka oleh umum dan bisa disimak oleh kita semua seperti apa hasilnya. Kan ini benar-benar dari awal sampai akhir aja terbuka. Kenapa yang ini, yang 6 malah tertutup? Nah, kita lihat bareng-bareng ya. Baik rekan-rekan sekalian, sidang lagi diskor 15 menit ke depan. Kami dari penasihat hukum tadi sudah secara tegas disampaikan oleh Profesor Dr. Oto Hasibuan. Kami sepakat kalau tetap habis 15 menit skor ini nyatakan masih tertutup, maka kami tidak akan melanjutkan sidang ini. Alasannya memang di putusannya 340 dan di tingkat pertama bahwa pengadilan ini juga terbuka untuk umum. Gitu. Hakim sendiri tadi ya, mereka bilang ini asusila, padahal ini kan di dalam dakwaan di putusannya tidak ada asusila, itu 340 ya, pembunuhan berencana. Nanti kalau tertutup tidak akan melanjutkan
kita kalau dipaksakan tertutup kita tidak akan melanjutkan. Tidak melanjutkan. Iya. Bukan tidak akan, kita akan pakai jalur lain. Kan jalur, ya banyak lah, nanti kita akan bicarakan langkah-langkah selanjutnya. Artinya bahwa kami tegas bahwa ini harus terbuka. Kalau tertutup kita tidak akan melanjutkan. Demikian ya, teman-teman ya. Kamar mandi dulu. Di sini hakimnya jadi kena skakma nggak sih? Kayak hampir semua hakim pura-pura percaya hasil penyelidikan, meskipun tahu mengandung pemalsuan, kebohongan, dan inkonvensional ini. Bisa jadi hakim yang 2016 tuh kayak terima beres gitu nggak sih? Adalah serahkan semua ke penyidikan, terima berkas, bacakan BAP, oke, deal, dihukum, ketuk palu. Masa gitu aja sih kerjaan hakim? Ya kan harus ditelusuri gitu kan, apakah ini penyidikannya benar, ini tuh sesuai gitu kan. Bisa jadi berarti kayak yang kemarin udah salah di penyidikan, keenakan di hakim atau gimana nih? Berkat hakimnya kurang teliti, penyidikannya berjalan mulus, direkayasa atau gimana? Coba tanggapannya, coba komen yang banyak. Ini kasus Vina tuh di tahun 2016 lalu tuh semudah itukah untuk menjatuhi hukuman ke 6 terpidana dan ditambah 1 Sudirman nih seumur hidup loh, ini seumur hidup. Dan ternyata kalau nanti benar mereka bukan membunuh dan memerkosa, itu hakim yang 2016 sama penyidikannya tuh coba rasain 8 tahun di penjara seperti apa nih. Ayo, nanti kena nggak hukuman balik gitu? Gimana kalau yang seadil-adilnya hukuman di Indonesia itu seperti apa sih? Dan akhirnya nih Bapak Jutek Bongso ya, yang mendampingi Profesor Bapak Otto Hasibuan di kasus Vina yang berlangsung, yang tadi agak-agak bersih tegang dengan hakim harus tertutup lah sidangnya, ditunda lah 15 menit. Jadi perdebatan sidang ini sangatlah panjang ya, dan diupayakan oleh Bapak Otto Hasibuan kasus Vina ini harus terbuka untuk umum, terutama nih 6 terpidana sedang diperjuangkan nih untuk kebebasannya, belum lagi Sudirman masih di Lapas Banci Bandung. Jadi kan makin alot, makin ngulur waktunya, ini kan makin bukan lagi siapa yang membunuh ya, tapi ini benar-benar hak orang untuk mendapatkan kebebasannya loh. Jangan asal dipenjarain, penjara udah penuh sama orang yang salah, masih dipenuhin lagi sama orang yang nggak salah sih. Ini kasus Vina mau dibawa kemana nih ujungnya nanti ya? Jangan sampai tenggelam ya kasus ini, sebagai contoh edukasi pembelajaran atau gimana sih dalam menangani kasus, dikuliti habis. Ini bener-bener ya, kasus ini bener-bener kita jadi ketahui kualitas hukum Indonesia seperti apa, baik dari hakimnya yang 2016, penyidiknya, atau oknum-oknum yang memanfaatkan situasi dalam kasus pembunuhan Vina ini ya, waktu tahun 2016 nih terutama. Dan mungkin 8 tahun akhirnya Allah nih membuka lagi jalan sampai Bapak Otto Hasibuan dan tim rela meluangkan waktunya menolong 6 terpidana ditambah nanti Sudirman untuk bisa dibebaskan, dengan mereka meyakini mereka bukan orang yang membunuh atau memerkosa almarhumah Vina ini. Dan dari sisi keluarga almarhumah Vina mungkin sebelumnya percaya-percaya aja ya, ini pelakunya udah ketuk palu udah gitu kan, padahal belum tentu kan. Ini benar-benar hati-hati lagi lah gitu, terutama dalam pergaulan juga. Dan kasus Vina kita simak nih penjelasan seperti apa dari Bapak Otto dari Bapak Jutek Bongso nih. Nanti kalau sidang ini diupayakan tertutup, ngotot nih Bapak Hakim ya, mereka punya cara lain. Nah, cara lainnya seperti apa? Kita tonton bareng ya. Jangan lupa komen yang banyak. Bahwa kemudian Pak Rudiana turun dari mobil langsung ikut memukul saksi dengan menggunakan tangan terbuka ke pipi kiri saksi sambil mengatakan, masuk, bawa masuk semuanya. Lalu saksi masuk ke dalam mobil. Selama dalam mobil saksi dipukuli oleh 2 orang polisi yang disuruh untuk mengaku sambil tempeli rokok yang masih menyala. Kemudian kami dibawa ke Polresta Cirebon. Sampai Polresta Cirebon sekitar pukul 17.30, saksi dan para pemohon PK Eko Ramadhani disuruh jalan jongkok dan didatangi sekitar 10 polisi sambil ditendangi dan dipukul untuk menuju ruang kanit. Kami semua di ruang kanit dipukul, diberi balasan alat vital dan mata, dibakar rambut,
serta dipaksa untuk mengakui perbuatan oleh Pak Rudiana, Pak Aris, dan Pak Gugun. Tuh kan disebutkan tuh Pak Aris, Pak Gugun, Pak Rudiana harus nanti diminta keterangan dan ini harus terbuka, harus dilihat. Kalau tertutup keenakan dong, nanti mereka nggak terlihat malu dengan kejadian 2016 ya. Apakah ini salah satu rencana ataupun tujuan kenapa harus tertutup? Baru Pak Rudiana sama Pak Aris bersedia memberikan keterangan nanti ya, nggak tahu deh. Pokoknya sih pengen lihat lah, kita sebagai netizen pengen lihat seperti apa keterangan dari Bapak Rudiana, Pak Bun sama Pak Aris pada saat penyiksaan di tahun 2016 itu ke 7 ya sama Sudirman, ke 7 terpidana. Aduh, kebayang sih seru ya seperti apa nih ya. Tonton terus di channel Suara Hati Sang Istri ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Makasih udah nonton, komen yang banyak, bye.